selamat datang di video pembelajaran presentasi, pokoknya itu dari kelompok 4, dimana ini tuh tugas dari mata kuliah manajemen dan administrasi basis data Oracle. Nah, kelompok 4 ini ada siapa aja sih? Perkenalin, nama aku Valen. Di sini ada Fatur, di sini ada Ik. Kita bertiga. Nah, jadi di video ini tuh kita mau bahas salah satu tugas dari materi single row function yang ada di Oracle SQL. Untuk database yang kita pakai ini bukan database yang kita bikin sendiri, tapi yang udah ada dari bawaan Oracle-nya, jadi gak usah pusing-pusing lagi mikir tabelnya. Oke, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan pertama. Let's go. Oke, di sini ada menampilkan first name dari tabel employees dalam format huruf kapital. Kita harus tahu dulu nih, tabel yang harus diambil kan dari tabel employees, makanya di sini from employees. Nah, kita pakai query-nya select upper first name as first name uppercase from employees. Jadi di slide ini tuh kita pakai fungsi upper untuk mengonversi nih, semua karakter yang ada di kolom first name menjadi huruf kapital. Nanti hasilnya ditampilkan dalam kolom baru namanya first name uppercase gitu. Ini berguna banget kalau misalnya kita pengen konsistensi dalam format huruf untuk nama karyawan. Jadi nanti bisa upper, bisa lower, tergantung dari kebutuhan kitanya. Di sini dimintanya sih upper ya guys ya. Nanti hasilnya jadi kayak gini. Semua yang ditampilkan di sini adalah huruf kapital semuanya. Next adalah menampilkan email dari tabel employees dalam format huruf kecil. Oke, jadi kalau tadi upper, sekarang kita pakainya lower. Jadi kita ngambil dari menampilkan email dari tabel employees. Masih sama, kita select. Kita mau select email dengan fungsi lower, karena tadi kan kita butuhnya huruf kecil nih, lower as email lowercase. Ini buat penampilan nama kolom barunya aja, dari tabel employees from employees. Nanti di situ kita kayak gunain fungsi lower buat mengubah semua karakter yang ada dalam kolom email tadi, yang di select email tadi ini jadi huruf kecil semua, terus tampilin semuanya itu di kolom email lowercase. Nah, ini juga penting buat kayak pencocokan data secara konsisten, karena kan email ini biasanya tidak case sensitif gitu. Jadi untuk hasilnya nih, email lowercase ini masuk di kolom baru, ada Abanda, Abdul, Akabrio, semuanya ini ada dalam lowercase semua, gak ada kapitalnya kayak yang tadi di soal pertama. Next adalah menampilkan 5 karakter pertama dari last name karyawan. Di sini query yang dipakai itu adalah select substring dalam kurung last name 15 as last name first from employees. Nah, jadi fungsi substring ini digunain buat ngambil 5 karakter pertama dari kolom last name. Nah, kalau argumen 1 ini berarti mulai dari karakter pertama, jadi ngambil 5 karakter pertama dimulai dari karakter 1 gitu. Ini lumayan bermanfaat sih kalau mau nampilin kayak inisial atau kode-kode penting gitu ya, yang kode-kode singkat yang berdasarkan nama belakang atau semacamnya kita butuhin. Oke, untuk hasilnya ini ada di kolom baru namanya last name first 5. Jadi kita bikinnya as last name first 5. As itu sebagai aliasnya. Oke, di sini kita lihat tuh maksimalnya 5. Ini kenapa ada yang 4? Karena berarti emang si last name itu dia cuma 4 huruf gitu. Kalau yang ini, kalau misalnya dia lebih dari 4 huruf, lebih dari 5 huruf, kita ambilnya tetap 5 karakternya aja. Seperti itu. Next adalah menampilkan panjang karakter dari first name setiap karyawan. Nah, di sini tuh kita pakai query namanya select first name dengan length-nya first name as first name length from employees. Kita pengen tahu nih panjang karakter dari si first name ini apa sih? Nah, kita pakai fungsi length ini untuk menghitung jumlah karakter yang ada di first name-nya. Nanti hasilnya adalah panjang nama depan dari setiap karyawan yang ditampilkan dalam kolom first name length yang kita bikin alias tadi. Kita bikin kolom baru nih namanya first name length. Jadi misalnya Ellen itu panjangnya ada 5 karakter. Kalau Sundar itu 6 karakter, Herman ada 7 karakter, dan seterusnya. Ini kita ambil dari query select, kita pilih dulu si first name, kolom first name, kita hitung ada berapa sih panjang karakternya dari tabel employee, seperti itu. Selanjutnya adalah menampilkan hire date dalam format day, month, year. Nah, ini
kita pakai query-nya, kita pilih to char dalam kurung hire date, date month year. Nah ini tuh di sini maksudnya tuh fungsi to char itu buat ngekonversi format tanggal. Tanggal di sini kita butuhnya kan hire date. Jadi kita konversilah tanggal hire date menjadi bentuknya ini, hari bulan tahun gitu ya, hari bulan tahun. Di sini kita kasih alias lagi jadi formatted hire date dari tabel employee lagi. Kenapa sih bentukannya DD mon YYY? Nah, itu tuh jadi maksudnya day-nya tuh kayak kalau misalnya tanggal 1 jadi 01, kalau misalnya tanggal 12 ya udah 12 gitu. Terus kalau si month-nya itu MON, itu berarti si formatnya itu nanti bulannya pakai 3 huruf. Jadi kalau misalnya Januari CAN, Februari FEB gitu, dan seterusnya. Year-nya pakai 4 karakter, jadi 2024, 2025, 2023. Nah ini tuh buat pemudahan baca tanggal aja sih sebenarnya, supaya lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Nah, hasilnya ada di kolom yang tertera di layar. Formatted hire date nih ya. Jadi 17 Juni 2003. Jadi hire date-nya 17 Juni 2003. Ini udah sesuai dari formatnya ya, date-nya tuh. Kalau tanggal 3 jadi 03, bulannya jadi FEB, JUN, MAY, tahunnya 2007, 2005, 2006 kayak gitu. Selanjutnya adalah ambilkan total gaji bulanan termasuk commission underscore PCT jika tersedia. Nah ini kita pakai query-nya adalah select employee ID, terus kita select juga kolom salary, kita select juga kolom commission VCT, di mana nah di sini ada perhitungannya nih guys, di mana salary ditambah dalam kurung salary dikali NVL commission PCT, 0. Jadi fungsi NVL ini digunain buat ngeganti nilai 0 pada commission PCT dengan 0. Jadi nanti perhitungannya tetap aman meskipun nanti ada karyawan yang gak punya komisi gitu. Terus perlu diingat kalau misalnya ada perhitungan kayak gini, utamakan dulu yang di dalam kurung, lalu perkalian, pembagian, lalu tambah kurang. Nah nanti hasil dari yang kita select ini, perhitungan ini kita bikin sebagai aliasnya total gaji dari tabel employee. Nanti hasilnya kayak gini nih, total gajinya 24.000, 17.000 seperti ini. Ini kenapa tetap sama? Karena commission PCT-nya nggak ada. Tampilkan salary tanpa angka desimal. Oke, ini kita select lagi nih. Berarti kalau salary ini kita butuh kolom employee ID, terus kita masukin juga trunk salary, as salary, terus ada trunk salary plus salary dikali NVL. Ini kita masih pakai yang commission VCT yang tadi, jadi masih ke connect sama yang sebelumnya. As total gaji dari tabel employee. Nah di sini tuh kita pakai fungsi trunk. Ini yang kayak tadi nih, trunk salary untuk ngilangin angka desimalnya pada salary dan total gaji. Jadi cuman ngenampilin angka bulatnya aja gitu. Next, menampilkan salary dengan pembulatan ke atas. Nah ini tuh kita pilihnya ada ngambil kolom employee ID, terus pakai sale salary as salary, terus ini ada perhitungan si commission PCT tadi as total gaji dari tabel employee. Nah kenapa pakai sale ini, sale itu pokoknya, dan itu digunain buat ngebulatin salary dan total gaji pembulatannya ke atas. Hasilnya nanti jadi seperti ini, pembulatan ke atas, jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nomor 9 kami disuruh untuk menampilkan last name dalam urutan karakter terbalik, yang mana saya menggunakan query sebagai berikut, yaitu dengan mengambil atau memilih kolom last name, hasil kolom yang bernama reversed last name, yang mana saya menggunakan fungsi sub str untuk mengambil satu karakter dari karakter terakhir, itu min satu tuh huruf terakhir dari last name. Seperti contohnya yaitu Abel di sini saya mengambil huruf min satu itu yang belakang, itu L-nya, lalu mengambil satu karakter dari huruf belakang kedua yaitu min 2 dan seterusnya ya. Nah nanti hasilnya itu nanti nama kolomnya menjadi reversed last name AS itu nama kolom sementara atau nama hasil. Untuk nomor 10 kita disuruh untuk mengubah format hire date menjadi elemen YYYY strip MM itu bulan 2 digit, yang YYYY itu tahun menjadi 4 digit ya angka,
lalu strip DD. Nah, pada query-nya saya mengambil hire date yang original sebelum diubah formatnya. Seperti di sini nih, original hire date. Nah, pada query-nya tucar di sini di mana untuk mengubah tipe data hire date yang asalnya date menjadi varchar atau string. Nah, yang mana formatnya itu sebagai berikut. Menggunakan petik tunggal YYYYY sebagai tahun yaitu 4 digit, strip, lalu MM sebagai bulan namun 2 digit, lalu strip DD sebagai tanggal, lalu kurung tutup. Nah, AS nama hasil atau eh, nama hasilnya menjadi formatted hire date dari tabel employees. Nah, pada nomor 11 kita diminta untuk menampilkan phone number dalam format sebagai berikut. Nah, pada query-nya saya mengambil atau memilih phone number as original format phone sebagai format asli dari nomor HP gitu. Nah, di sini juga saya menggunakan sub str untuk memotong phone number menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu kita mengambil 3 karakter dari kode pertama atau kode area pertama gitu, kan nomor 1. Jadi kita mengambil 515. Lalu bagian yang kedua kita mengambil 3 karakter juga, namun dari kode area yang habis dari 5 gitu. Jadi kita mengambil 1, 2, 3. Lalu yang ketiga kita mengambil 4 karakter yang mana dari 9 kode area gitu, setelah kode area 9. Jadi kita mengambil 4, 5, 6, 7. Lalu pas di sini untuk menamakan nama kolom. Jadi nama alias kolomnya formatted font atau nama hasilnya. Nah, pada sebelum itu saya juga di sini menggunakan operator concatenation, juga menambahkan beberapa karakter agar sesuai dengan format pada soal gitu. Nah, di sini ada literal string yang mana untuk menambahkan kurung buka, kurung tutup, spasi, dan strip. Terus di sini juga saya menggabungkan semua hasil sub str untuk menjadi format sebagai berikut. Nah, mungkin ini hasil dari query-nya. Nah, pada nomor 12 kita diminta untuk menampilkan gaji setiap karyawan yang sudah dikali 1,5. Nah, pada query-nya saya memilih first name dan last name digabung gitu menjadi full name nama kolomnya, yaitu dengan cara memakai literal string yaitu spasi, dan ini juga digabungkan memakai operator penggabungan gitu. Lalu saya juga memanggil gaji sehari sebelum dikalikan 1,5 dan menampilkan sehari yang sudah dikalikan 1,5 menjadi nama kolomnya yaitu adjusted salary. Nah, seperti pada di hasil ini ya. Full name Stephen King yang salary awalnya itu 24.000 menjadi 36.000 setelah dikalikan. Oke, nomor 13. Di sini disuruh untuk menampilkan bulan dari hire date setiap karyawan. Nah, query-nya itu sama seperti nomor 12, yang first name sama last name-nya digabung menjadi full name, kolom baru. Lalu di sini hire date diubah datanya menjadi varchar atau string, yang mana asalnya tipe datanya date tadi ya. Terus tucar varcharnya itu menjadi format seperti elemen yaitu bulan ya, 2 digit number. Lalu alias nama kolomnya itu menjadi Harmon seperti hasil berikut. Stephen King 06, Nina 09, Lex 01. Oke, lanjut. Nomor 14 kita disuruh untuk menampilkan nama bulan, hire date setiap karyawan. Nah, query yang saya gunakan sama
mengambil first name dan last name untuk menjadi kolom baru yaitu full name, yang mana hire date menjadi tipe datanya diganti lagi menjadi varchar atau string, yaitu dengan format ini elemennya mon, yang mana mon ini nama bulan ya, nama bulan kapital semua, itu dengan nama kolomnya Hermon. Ini hasil dari query-nya. Stephen King yang tadinya kan 06 jadi Juni, Dina September, tadi 09 kan betul, X dan seterusnya. Oke, pada nomor 15 disuruh untuk menampilkan tahun hire date setiap karyawan. Saya tetap memakai first name dan last name untuk menampilkan nama karyawan dan nama full karyawan. Lalu hire date diganti juga menjadi tipe data varchar, yang mana formatnya itu elemennya tahun tapi menjadi angka gitu, 4 digit, dengan nama kolom hire years dari tabel employees. Mungkin ini dari hasil query-nya. Oke, pada nomor 16 di sini kita diharuskan untuk menampilkan salary setiap karyawan dengan pembulatan ke bawah dengan menggunakan query pengambilan kolom first name, salary, juga hasil dari pembulatan salary atau gaji ke bawah dengan nama salary rounded, yang mana saya menggunakan fungsi trans untuk memotong tiga karakter terakhir menjadi desimal gitu. Nah, tiga di sini menjadi desimalnya itu ribuan kan, karena seperti contoh Nancy di sini nih kan masih ribuan gitu, 12.008. Nah, saya menggunakan trans untuk memotong tiga karakter terakhir atau desimal ribuan, jadi hasilnya itu 12.000. Mungkin sekian, nomor selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi pada nomor 17 ini yaitu tambahkan huruf X di antara setiap huruf dalam last name. Pada query ini digunakan fungsi RegeXP replace untuk menambahkan karakter X di antara setiap huruf dalam kolom last name. Fungsi ini bekerja mencari setiap karakter titik dalam last name dan menggantinya dengan karakter sendiri diikuti oleh huruf X. Contoh, jika last name adalah kata Smith, hasilnya akan menjadi S, X, M, X, I, X, T, X, H, X. Ya, selanjutnya nomor 18 yaitu tampilkan min salary dalam format monetary $999,999. Query ini menggunakan fungsi toChar dengan format FM $999,999 untuk menampilkan nilai minimum gaji atau min salary. Dalam format mata uang dengan simbol dolar dan pemisah ribuan. FM digunakan untuk menghilangkan spasi tambahan sehingga formatnya selalu rapat. Jadi contohnya, jika min salary adalah di angka 3.000, maka hasilnya akan ditampilkan sebagai 3,00 dolar atau 3.000 dolar. Lalu selanjutnya pada nomor 19 itu tampilkan phone number tanpa tanda pemisah. Kita menggunakan fungsi replace digunakan secara berulang untuk menghapus tanda-tanda pemisah pada phone number seperti tanda kurung buka dan tanda kurung tutup serta tanda hubung strip. Setelah pemisah dihapus, nomor telepon akan tampil sebagai serangkaian angka tanpa karakter lain. Jadi contohnya, jika phone number adalah kurung buka 515 kurung tutup 1234567, maka hasilnya akan seperti ini di 51512345567. Next. Dan yang terakhir pada nomor 20 ini yaitu tampilkan 5 huruf terakhir dalam last name. Query ini menggunakan fungsi subster dengan argumen min5 untuk mengekstrak 5 karakter terakhir dari last name. Saat subster diberikan nilai negatif, ia mulai menghitung dari akhir string. Jadi 5 karakter terakhir dari last name akan ditampilkan. Jadi contohnya,
Jika last name adalah Johnson, maka hasilnya akan menjadi Hanson.